Minta anak istri Ya Allah. semuanya pada sadar. Saya minta menyayangi saya. Saya keadaan terpaksa saya jalan dari Purwokerto karena nggak punya uang. Bapak juga udah nggak suka dengan saya. 7 anak cuma saya yang dipukuli. Mereka dapat kasih sayang, mereka dapat uang jajan. Saya nggak pernah dihiraukan. Bapak nggak pernah berubah, selalu membenci saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue biasa Madi Kucing. Seperti biasa gue gak ada bosan-bosannya kepada kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang ada di seluruh Indonesia ya. Gue hanya bisa mendoakan pada kalian semoga diberikan keberkahan hidup ya, keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan ditambahkan rezekinya, diterima amal ibadahnya, dan terutama kesehatannya ya. Cuma kalau kita kaya juga kalah nggak sehat ya. Dan bagi yang belum nikah biar cepat nikah ya, dan yang jomblo-jomblo biar cepat punya pacar gitu. Nah, sebelum cerita gue hari ini asli ya, kisah nyata tentang bener-bener yang ada di wilayah gue sendiri ya, tempat dimana gua lahir. Pagi ini gue kaget ya, dikejutkan dengan kedatangan RT gue tuh, RT 03 ya, tempat dimana gua tinggal juga ya. Jadi Pak RT gue ini dia menyuruh gua suruh videoin atau ngeplok tuh di pas depan gang ya, ada seorang bapak-bapak penjual sendal. Karena saking prihatinnya tuh RT gue, dia bener-bener ke bawah ya dengan perasaannya. Mungkin dia ingin gue untuk menanyakan tentang kisah ceritanya dia, karena Pak RT ini juga sebelumnya udah ngobrol ya, karena dia prihatin dengan ceritanya. Langsung dia memanggil gue untuk biasa untuk mengeplok ya, karena Pak RT ini memang mungkin sangat prihatin ya. Ya jadi ya begitulah ceritanya, ini asli ya, bukan rekayasa demi Allah. Dan hari itu juga gue mandi, gue langsung ke TKP, gue lihat ternyata memang benar ada di depannya. Naik apa nih? Sendal apa ya? Sendal jepit. Ini sendal yang buat ukuran saya ada nggak Pak? Ukuran nomor berapa ya? Ya nih, saya ukurannya 40 deh kayaknya. 40, ini 41. 41. Ya ntar ya saya cari coba. 40, ini 39. 39 nggak kecilan nih.
Muat nggak? Ini kayaknya nih merah nih, saya seneng nih. Oh, yang merah ada lagi ini, yang merah. Satu deh. 41 ya, ini kali ini 42 kurang. Warnanya Ini aja Pak, cakep tuh kayaknya. ya, iya tanggung ya. Bener. Itu adanya yang Oh tadi saya lihat Bapak dari tadi di sini dari jam berapa Pak ya? ya sekitar ada setengah jam dah di sini. Setengah jam Ya di sini ya? istirahat ya. Tadi saya dikasih tahu sama RT saya kan, Oh. katanya Iya, saya disamperin, saya jujur aja nih ya. Iya, iya. Biar pada tahu, saya juga nggak tahu kan RT saya memang dia orangnya bersosialisasi ya kan. iya Jadi betul. dia beli kayaknya tadi dia kan, Iya dia tadi. prihatin, mungkin langsung saya lagi tidur enak-enak tuh pas saya dipanggil sama Pak RT saya tuh. Iya, Ayo Met, coba Met, sono ada bapak yang jual sendal, saya juga prihatin kayaknya kasihan katanya dia kan dari jauh. Saya mau tanya kebenarannya. iya. Bapaknya asli dari mana Pak? Saya kelahiran sini Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. JKA ya. Oh masih deket ya Tanjung Priuk ya? Dulunya Bapak punya waktu belum pensiun rumahnya di Gang 25. Oh. Pindahan dari asrama PJKA. Dulu aslinya dari sini juga. Iya, Bapak orang PJKA. Baru PJKA. Setelah pensiun sebelum pensiun Bapak pindah ke Gang 25 bangun rumah. Setelah pensiun lantas dijual rumahnya. Rumahnya. Ya, dijual ke daerah Purwokerto. Ke Purwokerto. Iya, Dari Bapak Purwokerto, Bapak orang Purwokerto. Sekarang Purwokerto. Iya, anak-anak ya, Bisa kembali lagi ke sini? ya jalan kaki. Itu bener Pak jalan kaki. Betul Maksudnya ya. dari Purwokerto berjalanan dari kampung Iya, sampai Kecamatan Baturaden, dari daerah Purwokerto, gunung itu. Dari gunung itu Iya, berjualan turun. tanpa kendaraan gitu Pak ya? Iya, pokok ini saya lipat sih, saya masukin supaya Oh. nggak ini kena debu. Ya, tapi yang pasti saya dorong itu. Dan satu dorong ya Pak? Dorong Nggak tanpa dari hari bantuan. Jumat nggak ada bantuan siapa-siapa. Nggak ada bantuan mobil gitu Iya, dari sono ke sini nggak enggak? ada. Saya mau tanya dengan Bapak siapa lupa tadi? Pak Abdullah. Pak Abdullah ya? Iya, dari hari Abdullah. Jumat. Usia berapa Pak? Tahun kelahiran 69, 29. 20 Mei. Masih sehat Pak ya? Alhamdulillah ya, 20 Mei. Jadi tadi saya perhatiin Bapak di sini, saya lihat yang berarti dari Purwokerto ke sini ya itu Iya, jalan jalan berapa hari Pak? kaki 9 hari. Alhamdulillah kaki nggak terasa apa-apa, ini nggak saya pijitin apa, nggak saya urut, biasa-biasa aja kaki. Oh gitu. Iya. Itu 9 hari bener Pak ya? Iya. Dari perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta. Sampai untuk hari tinggal di sini. sampai Jakarta hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu ya, Minggu sore. Minggu sore Pak ya? Ya, Bener-bener prihatin dengan Pak Abdullah ini perjuangan buat dia motivasi buat mencari nafkah buat keluarganya Pak ya. Iya. Maaf nih, udah keluarga belum kan? Udah kan Pak ya? Sudah cuma bercerai ya. Jadi untuk diri saya pribadi. Sekarang ini Iya. maaf Pak ya. Pak ya. Sementara ya kalau ada nanti ke anak cucu. Oh gitu ada anak Hubungan anak tetap terjalin ya. sama istri udah nggak ada ya. Iya, udah putus. Guys, Ya. gue tiap hari gue perhatiin gue bisa pedagang hampir semuanya ya. Yang gue lihat cuma komplit keluarga ya. Gue minta maaf Pak Abdullah ya. Karena Iya, memang ini maaf. kita harus perhatiin ya. Tapi kita akutin jempol dengan perjuangan Pak Abdullah ini ya. Dari Purwokerto 9 hari itu masuk cepat lu Pak. Iya. 9 hari hanya untuk menjual sendal seperti ini ya. Saya Ini bener-bener gue prihatin ya. Mungkin gue juga nggak tahu deh, ini suatu yang buat anugerah ya, gue bilang berapa kali. Ini Iya. anugerah banget loh buat bapak ini ya. Jadi sekali lagi gue hanya kepada kalian ya, jangan, gue mohon lah bahasa jangan ditiru ya. jadi kesan-kesannya gimana Pak buat bapak ini untuk keluarga? Maksudnya bagaimana ya? Ya Pak Abdullah, maaf nih, Iya. Pak Abdullah kan ini insya Allah mudah-mudahan ini kan video ini kan pada tonton ya sama Iya. orang yang lain. Apa kebetulan tahu ada keluarga atau saudara atau anak, family atau cucu-cucu bisa lihat kan, sanggangannya kan lihat. Iya. Ada nggak kesan-kesan buat mereka gitu Pak? Ya, saya minta anak istri Ya Allah. semuanya pada sadar. Saya minta menyayangi saya. Saya kadang terpaksa saya
jalan dari Purwokerto karena nggak punya uang. Saya nekat, modal nekat 150.000 saya berjalan. Kalau naik mobil saya nggak bisa 4 juta. Iya, kiriman akhirnya berlanjut, ada kiriman lagi. Saya nekat uang 150 saya jalanin itu karena terpaksaan, saya nggak punya uang. Saya mau berjualan di Jakarta, di sana penghasilnya kurang ya. Udah, Pak. Maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Prihatin Bapak buat saya hanya bisa mendoakan pada Bapak ya. Saya minta supaya anak istri jangan sampai menyanyiakan saya. Tetap anak memikirkan keadaan bapaknya yang masih sendiri, yang sekarang tidur juga masih di jalanan. Saya belum bisa mengontrak ini sembari sama bawa pakaian, saya tidur di jalanan, jadi belum bisa mengontrak. Ya saya minta ya, walaupun nggak dia bisa bayar kontrakan, tapi uang makan tetap dikasih. Sayanya itu ya. Guys, gue berapa kali ya gue nggak tahu ya seperti ini ya. Gue baru kali ini, gue juga gak bener. Sumpah ini bukan rekayasa demi Allah. Saya betul-betul terpaksa, saya nggak punya uang. Ini barang dari kampung semua saya beli. Beratnya aja 100 kilo, ini berat sekali ini gerobak. Seakan Allah udah membantu. Saya keyakinan pada Allah saya betul-betul. Saya nggak diragukan, yakin pasti dia akan membantu saya dalam perjalanan, baik itu kesehatan maupun gerobak. Terasa ringan aja saya dorong. Gak ada hambatan mobil-mobil kontainer, alhamdulillah selamat, nggak ada kontainer. Walaupun dia mau nyelip di belakang saya, dia tetap berhenti. Banyak mobil-mobil kontainer pada lewat, hampir saya keserempet. Kadang ada yang berhenti di belakang saya, udah berapa kali dia mau nyenduluin mobil yang sebelah. Alhamdulillah saya selamat di daerah Indramayu, Cirebon. Banyak sekali itu jalan tol yang seperti jalan tol bebas hambatan. Ya itulah saya, Pak. Pak Pula, saya sebenarnya prihatin ya Pak Abdullah ya. Saya salut ya, guys. Ya, oke. Lihat perjuangan Pak Abdullah ini, benar-benar gua prihatin ya. Ini mungkin sesuatu yang mungkin berkah ya buat Pak Abdullah ya. Gua mohon pada kalian, saudara-saudara, anak-anak ini lah, saksikanlah apa perjuangan Pak Abdullah ini ya. semoga jangan Iya. jangan melecehkan bapaknya. Ingat pesan dari bapaknya ini Pak Abdullah, jangan melecehkan bapaknya. Walaupun begini kan buat kalian semua. Saya kalaupun ada nanti buat ke anak cucu, bukan untuk siapa-siapa. Guys, buat siapa? Buat anak cucu. Itu sebagai selalu orang tua yang satu-satu buat kalian yang bakal menjadi orang tua. Ingat, ini suatu pengalaman ya. Kalau kita ingin berkata pada orang tua, ingatlah, lihat Pak Abdullah ini. Suatu saat kalian akan dibalas sama semua dengan kebaikan kalian, kalau memang buat kalian untuk anak-anak kalian. Ya, kalau saya memang punya salah dosa, tolong dimaafin anak-anakku, Iya. termasuk mantan istri. Saya nggak bisa membahagiakan kalian semua. Iya Pak, sabar Pak ya. Saya minta maaf pada kalian semua. Posisi saya betul-betul kejepit. Nggak tahu cari uang di mana. Sekarang saya lari lagi ke tanah kelahirannya saya, daerah Priok ini. Itu saya maaf nih, saya potong Pak. Pokoknya ya sabar aja Pak ya. Iya. Jadi Pak Abdullah ini maksud Saya modal nekat, nekat aja Pak ya, dari Purwokerto ya. Iya, begitu dapat kiriman 200, potongannya 50 di warung, ngambil gesekan itu 150, saya langsung jalan. Modal nekat saya, karena saya nggak ada kecocokan dengan keluarga di sana, adik dan
bapak saya di sana. Saya merasa kecewa di sana. Saya Merasa diasingkan gitu, Pak, ya? diasingkan, dikucilkan. Bapak saya menyayangi anak ketiganya daripada saya. Saya selalu disalahkan. Mereka selalu mencari kesalahan saya terus, adik-adik saya, supaya bapak saya benci dengan saya. Bapak udah berapa kali mengusir, semuanya udah mengusir saya. Saya nggak kuat saya di situ. Coba bayangkan lu ngapain datang ke sini? Emangnya lu siapa? Enak sekali lu. Sekarang lu bawa pakaian lu. Sekarang kalau saya sampai digini-giniin, bapak ngalang-ngalangin. Terus yang namanya bertilak pinggang di pintu. Ini selagi bapak masih ada aja, selagi bapak masih hidup. Kalau bapak udah nggak ada, lu silahkan angkat kaki dari rumah ini. Terus yang namanya dia berkata bilang begini, enaknya di sini kalau apa numpang, kalau bayar kontrakan beberapa juta. Terus anaknya sih kata begini, yang SMA, SMP laki-laki, enak di sini makan tidur gratis. Terus bapak juga mengusir, buka pintu, ayo silakan buka pintu, silakan angkat kaki dari sini. Saya bilang ntar besok saya mau nelpon anak saya dulu. Bapak bilang nggak usah sekarang semuanya serempak, silakan lu pergi dari sini. Di situ akhirnya suaminya adik saya juga pun sama, dia sama sampai dia laporan, nanti lihat gua laporin ke suaminya, nanti lu bakal di. Saat saya mau pergi, bukannya dia senang gembira, malah dia memperkeruh keadaan saya. Saya udah ikhlas, saya mau pergi dari rumah itu, tapi mereka malah memperkeruh, malah mereka mencari masalah baru lagi. Saya udah ikhlas, saya udah mau keluar dari rumah itu. Bapak juga udah nggak suka dengan saya. Masak air aja kalau saya pakai bapak marah. Ini saya minta sedikit aja buat mandi nggak boleh. Bapak menyayangi mereka semua. Saya sejak dulu di sini juga sama. Bapak nggak menyayangi saya. 7 anak cuma saya yang dipukuli. Mereka dapat kasih sayang, mereka dapat uang jajan. Saya nggak pernah dihiraukan di Gang 25 di sini. Bapak nggak pernah berubah, selalu membenci saya terus. 7 anak cuma saya yang paling dikucilkan, paling dibenci. Saya nggak tahu sama bapak, saya berdosa kalau saya meninggalkan bapak begini. Apa sampai nggak tahu, sampai saya nggak kuat dah. Posisi saya betul-betul kejepit. Nggak. Mungkin ini dua sesuatu yang sudah unek-unek Pak Abdullah yang mungkin harus disampaikan ya kepada anak-anak sama saudara-saudaranya atau yang lainnya yang sama dengan Pak Abdullah ini lagi perjuangannya buat apa aja kalau bukan untuk keluarga. Seharusnya kalian tuh prihatin ya dengan Pak Abdullah ini, dengan bayangin aja dari keluarga tahu berapa kali tuh ngomong ya. Ya, karena saya berdoa dulu sama Allah, minta kekuatan pada tubuh saya, minta diringankan gerobak saya. Saya yakin Allah membantu, minta keselamatan dalam perjalanan, selalu berdoa dalam perjalanan. Di perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta dia mau gerobak ini sebenarnya, gue juga nggak tahu ya. Mungkin dia mau coba ya dari. Berat sekali, silakan angkat, berat sekali. Dorong. Guys, asik guys, sumpah demi Allah. Gue juga kalau gue buat diriku ya dari Purwokerto ke Jakarta bawa seperti ini ya, mungkin gue nggak bisa pikir ya. Saya nggak kendala, walaupun itu ada pelang tulisan 220 km, ada lagi 220 km, saya nggak menjadi kendala. Saya tetap melangkah, berjalan, jarak itu pasti dekat. Kalau saya yakin dengan kebesaran Allah, yakin Allah bakal membantu dalam perjalanan. Ya, Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya atas semua ini. Jadi saya hanya mengatakan sekali lagi pada Bapak ya, saya bukan mengorek segala Iya, sesuatunya. nggak apa-apa. Saya hanya menginginkan doanya aja supaya Bapak tuh buat dari saya, supaya Bapak tuh
sehat ya. Ya, saya cuma minta anak-anak saya supaya Oh. pada sadar nyayangi saya, Iya. jangan sampai saya dikucilkan. Kalau saya keadaan minta uang, tolong diberikan, jangan sampai saya ditelantarkan seperti gelandangan tidur di jalanan. Walaupun nggak bisa ngontakin, tapi uang tetap jalan. Posisi saya nggak kejepit, saya harus mencari uang makan dari mana lagi kalau bukan dari anak. Kalau minta bantuan, kalau saya nggak punya uang, kalau ini barang habis, uang habis, saya kan harus lari ke anak juga. Kalaupun saya nanti ada berkembang, nanti itu pasti bakal buat anak cucu, bukan untuk siapa-siapa. Saya nggak akan menikah lagi, tak akan menikah. Ya udah Pak, sebelumnya saya juga Lagi suka resmi. udah Pak ya, minta maaf ya. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan bahwa Pak Abdullah ini semoga diberi kesehatannya kan. Amin. Buat anak-anaknya juga Iya, lihat Pak ya, sadar, doanya ya, biar dia sadar jangan kan. jangan membenci saya. Yang membenci Memang kan. dia pada menyayangi mamanya, tapi jangan separuh menyayangi. Tetap orang tua. Tanpa saya dia nggak ada di dunia. Jangan kayak begitu. Dia untuk anak-anak saya menyayangi mamanya daripada saya. Itulah. Jadi guys, sekali lagi gua minta maaf ya kepada kalian ya, gua bukannya gua koreksi ini semua suatu dari Pak Abdullah sendiri ya yang udah mengutarakan semuanya. Udah guys, gua nggak perlu panjang lebar lagi, gua juga nggak kuat kan kalau gua nggak tanya dengan cerita Pak Abdullah ini. Gua hanya bisa mendoakan kepada Pak Abdullah berapa kali ngomong semoga sehat ya kan. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Panjang ya. Amin. Buat nonton buat kalian yang telah nonton video ini, mendoakan pada Abdul semoga sehat ya. Yaudah guys, sebelum gue minta maaf, jangan lupa like, komen, subscribe video gue ini ya. Semoga gue akan cerita lagi kepada pedagang-pedagang kecil ya, untuk menjadi motivasi buat kalian yang akan menjadi orang yang bersyukur ya. Yaudah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sampai di sini aja dulu ya. Gua nggak mau panjang lebar lagi. Gue juga kadang nggak kuat ya berkaca-kaca dengan cerita Pak Abdullah ini. Gue hanya bisa buat ngoreksi diri gue sendiri agar gue bisa lebih memahami tentang kisah nyatanya Pak Abdullah ini. Intinya kita sebagai anak atau saudara atau siapapun harus saling mengerti dan menghargai ya. Kita udah lihat perjuangan Pak Abdullah ini dari mungkin ya sesuatu yang mungkin tidak dibalas dengan uang ya, tapi inilah suatu perjuangan yang mungkin berat ya. Dan intinya kita sebagai anak, ingatlah bahwa perjuangan orang tua itu pasti nggak lepas dari buat untuk anak dan keluarga dan istrinya ya. Sekali lagi gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.